Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita duduk lagi bareng sejenak untuk mengkaji hal-hal yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah, dan nantinya kita bahas tentang masalah zikir dari kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi dari Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah hari ini kita bahas hadis yang terakhir yang ada dalam kitab Al-Azkar. Berarti kalau ini serial ke-60, sekitar 60 hadis telah kita bahas. Kemudian kita lanjut lagi nanti dengan bahasan Manhajus Shalikin dari karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, masih melanjutkan tentang syarat-syarat sholat, yaitu kali ini masih seputar menutup aurat. Baik, silahkan dibaca hadis 1464, masih seputar zikir sebelum tidur. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Azkar bab 249, zikir ketika menjelang tidur. Doa sebelum tidur berisi permintaan selamat dari siksa pada hari kiamat. Hadis 1464. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarqud wada'a yadahu al-yumna tahta khuddihi thumma yaqul Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadaka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa rawahu Abu Dawud min riwayati Hafsah radhiyallahu anha wa fihi annahu kana yaquluhu thalatha marrah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya, kemudian mengucapkan Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka, yang artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaanmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu pada hari kiamat. Baik, ini ada kurang terjemahan, yaitu dari tambahan riwayat Abu Daud. Saya belum terjemahkan. Diriwayatkan dari Abu Daud dari riwayat Hafsah radhiyallahu anha, berarti Hafsah istri Nabi SAW, putri Umar bin Khattab. Wa fihi annahu kana yaqulu salasa marratin. Tadi ucapan Allahumma kini adzabak yauma tab'atsu ibadak dibaca sebelum tidur itu 3 kali. Jadi ada tambahan dari riwayat Abu Dawud, jenengan bisa tambahkan di situ, bacaan tadi dibaca 3 kali. Jadi kalau lihat dari riwayat dari Hudzaifah cuma disebut Allahumma kini azabak yauma tab'atsu ibadak. Situ tidak disebut berapa kalinya. Ya, situ tidak disebut berapa kalinya. Namun kalau dalam tambahan riwayat Abu Dawud dari Hafsah radhiyallahu anha, di dalamnya ada tambahan dibaca sebanyak 3 kali. Namun yang ini dari Hafsah. Nah, sini ada catatan.
Hadis tadi itu riwayat Tirmizi. Yang pertama tadi yang dari Hudzaifah itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dikatakan hadis ini hasan. Terus tambahan dari Abu Dawud disuruh baca 3 kali. Saya berikan catatan di situ. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3398, Abu Dawud 5045. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan hadis ini sahih. Namun Syekh Al-Albani mengkritik tentang penyebutan zikir ini 3 kali. Yang tepat, riwayat tersebut tanpa penyebutan 3 kali. Berarti minimal baca berapa kali? 1 kali saja. Ini beliau sebutkan dalam silsilah Al-Hadis Sahihah nomor 2754 pada juz ke-6. Jadi kesimpulannya, bacaan tadi cukup dibaca 1 kali saja. Perintah baca 3 kali yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Hafsah radhiyallahu anha, tambahan ini dhaif. Berarti kita tidak pakai yang 3 kali, cukup saja kita tahu bahwasanya Nabi SAW itu sebelum tidur, ketika hendak tidur, meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya, tangan kanan di bawah pipi kanan, kemudian mengucapkan Allahumma kini azabak yauma tab'atsu ibadak. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaanmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu nantinya pada hari kiamat. Baca berapa kali? 1 kali saja. Baik, sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, disunnahkan tidur pada sisi kanan. Nah, sisi kanan sini. Ini bagian kanan, jadi berbaring ke sisi kanan. Itu yang paling dianjurkan. Dan kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tidur seperti ini lebih bermanfaat untuk lambung. Beda dengan tidur di sisi kiri. Namun ingat, ini bukan menunjukkan yang melakukan tidur dengan berbaring ke sisi kiri jadi berdosa, tidak. Afdolnya, sunnahnya berbaring ke sisi kanan. Intinya ada beberapa posisi yang dibolehkan dan ada yang terlarang. Beberapa posisi tidur yang dibolehkan. 1, berbaring ke sisi kanan tadi yang kita sebutkan dalam hadis ini. Yang kedua, berbaring ke sisi kiri, yaitu ya badan kita baring sisi kiri, masih boleh lagi. Yang ketiga, terlentang. 3 berarti. Yang keempat yang nggak boleh, tidur apa? Tengkurap. Itu yang nggak boleh. Tidur tengkurap itu punya pembahasan sendiri. Hukuman untuk tidur tengkurap. Itu diantaranya Nabi SAW itu pernah lihat seorang sahabat itu lagi tidur tengkurap, kemudian beliau nyentuh badannya itu dengan kakinya, alias Nabi SAW tendang-tendang dia. Kemudian saya bacakan beberapa riwayat dulu kalau gitu. Dari Ya'is bin Tukhfa al-Ghifari, dari bapaknya, ia berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang malam, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya, alias apa? Tendang-tendang aku dengan kakinya berarti. Ia pun berkata, ya, yang tendang tadi itu berkata, inna hadhihi dij'atu yubghiduhallah. Sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut, ternyata ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau komentar apa coba? Tadi digituin kan, salah kamu. Dia nggak tahu, mungkin mau emosi dia. Ini sudah pakai hadis-hadis lagi beritahu saya. Mau balik ya Rasul, ya sudah kalau gitu. Salah berarti. Rasul tegur langsung. Hadis lainnya lagi dari Ibnu Tukhfa al-Ghifari dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapanku dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap juga. Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau. Beliau pun bersabda, wahai Junaidib, innama hadhihi did'atu ahlin nar.
berbaring seperti ini, tengkurap seperti itu, itulah tidurnya penduduk neraka. Dua istilah berarti ya. Satu tadi apa? Tidur yang dimurkai, dibenci. Dua, itu cara tidurnya penduduk neraka. Dan kesimpulannya, para ulama simpulkan cara tidur seperti itu diharamkan, terlarang. Berarti kita ulang lagi. Yang dibolehkan 3, yang 1 tidak boleh. Masih dibolehkan tadi berbaring ke sisi kanan, yang kedua berbaring ke sisi kiri juga masih boleh, tidak ada dalil yang larang. Yang ketiga terlentang juga masih boleh. Yang keempat yang terlarang apa? Tidur tengkurap. Ya, yang punya kebiasaan kayak gitu diubah cara tidurnya. Jangan bilang saya nggak bisa, bisa. Harus biasakan. Wong ini saja Nabi SAW melihat dia, berarti barangkali dia punya kebiasaan. Namun Rasulullah SAW tidak ingin sahabatnya itu kena mudarat, sampai tidurnya mirip dengan penduduk neraka, atau tidurnya tadi dibenci oleh Allah. Nabi tegur itu, menunjukkan ada maslahat. Nabi SAW tidak mungkin tegur seseorang, tidak mungkin tegur seseorang kalau nggak ada maslahat. Pasti ada maslahatnya. Kalau enggak Nabi SAW tegur dia, pasti ada mudaratnya kalau itu dilanggar. Maka beliau menyebutkan ancaman seperti tadi. Nah, terus yang berikutnya. Faedah yang kedua, doa ini menunjukkan bagaimanakah ketundukan Nabi SAW kepada Allah. Ini mengajarkan agar kita tidak merasa aman dari makar Allah. Tidaklah seseorang merasa aman dari makar Allah, melainkan orang-orang yang merugi. Di sini menunjukkan kita mesti tunduk kepada Allah. Karena dalam doa tadi katakan, pasrah pada Allah supaya selamat dari siksa. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksamu. Berarti dia hanya mohon kepada Allah. Berarti kalau kita sudah tunduk seperti ini, jangan merasa aman dari makar Allah, dari murka Allah. Tidak boleh. Maka kalau orang baca kalimat ini, jauhkanlah aku dari siksaanmu, berarti dia tidak mudah-mudahan untuk bermaksiat. Di antara sifat ahli maksiat itu adalah terlalu mengedepankan rahmat Allah ketika dia bermaksiat. Saat bermaksiatnya ya, dia unggulkan sifat roja, yaitu rasa harap dia dominankan. Sudahlah, nggak apa-apa, saya maksiat saja, saya harap nanti Allah ampuni dosa saya. Dia lanjut terus. Harusnya ketika dia berbuat maksiat ini, dia takut dengan siksa Allah, azab Allah, murka Allah. Dia kedepankan khauf, takut. Ya, saya berbuat kayak gini, gimana saya mau merasa aman dari murka Allah? Tiba-tiba kalau Allah itu narik nyawa saya, ya ini mungkin waktu terakhir saya, sudah gimana saya mau berbuat? Maka dia mesti dominankan khauf di situ, rasa takut. Jadi dengan orang mengetahui seperti ini dalam doa ini, Allahumma qini adzabak, dia tahu Allah itu punya siksa. Sehingga kalau orang mau berbuat maksiat, waspada pada siksa. Dia kedepankan khauf, dia kedepankan rasa takut. Jangan kalau buat maksiat kedepankan apa? Roja, harap. Nah sudahlah, Allah kan Maha Pengampun. Dia bahkan mungkin hibur temannya juga, atau dia hibur teman maksiatnya. Ya, kalau pacaran ya dia bilang temannya, sudahlah nanti kita berbuat aja nggak apa-apa. Allah itu Maha Pengampun, lanjut aja kita pacaran aja terus. Sudah, dilanjut aja terus itu maksiat. Maka maksiat bisa berlanjut kalau seseorang mengedepankan rasa harap terus, ampunan Allah dikedepankan ketika dia berbuat maksiat. Pasti maksiatnya lanjut. Berarti jadi putus nggak itu? Jadi putus atau tidak? Nggak mungkin. Dia kedepankan itu. Sudahlah nggak apa-apa, nanti setelah ini kita banyak-banyak tobat aja. Sudah dia pacaran terus istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa mungkin juga ya? Nggak mungkin kan? Namun sudah nggak mungkin mikir kayak gitu, sudah. Dia kedepankan ini, sudah nggak apa-apa, nanti kita setelah itu bertobat kepada Allah. Iya, kalau mungkin ada kesempatan, kalau nggak ada kesempatan gimana? Bukan nggak ada yang maksiat kayak gitu terus di tengah perjalanan terus meninggal dunia. Su'ul khotimah jadinya. Akhirnya dia berbuat maksiat seperti itu, ujung akhirnya ya jelek. Maka
Di antara kiat lagi selain dia kedepankan rasa takut supaya tidak bermaksiat, ya khawatir nanti su'ul khotimah. Kalau orang itu berbuat maksiat, dia khawatir su'ul khotimah. Maka maksiat ya jadi tidak dia lakukan. Saya takut nanti ujung saya itu bagaimana. Su'ul khotimah apa? Husnul khotimah. Jangan saya berbuat maksiat ini terus tidak ada kesempatan untuk bertobat. Nah itu harus dia pikirkan. Bukan nanti kita masih ada waktu nanti untuk bertobat. Nggak ada. Belum tentu dia tahu nanti masanya atau waktunya Allah beri kesempatan atau tidak. Tidak ada yang tahu. Terus yang ketiga. Faedah yang ketiga, adanya hari berbangkit dan hari kembali. Hal ini menunjukkan bahwa kita akan kembali kepada Allah dan setiap orang akan dihisab. Siapa yang mendapatkan kebaikan, sudah sepantasnya ia memuji Allah. Siapa yang mendapatkan selain kebaikan, maka sudah sepantasnya ia mencela dirinya sendiri. Semua di antara kita akan dihisab. Maka nantinya ketika kita dapat kebaikan, akhirnya dengan hisab tadi kita itu selamat, maka kita dituntut untuk muji Allah. Namun kalau kita itu akhirnya terjerumus karena kesalahan kita sendiri, maka janganlah salahkan kecuali diri sendiri. Kata Nabi SAW, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika falayalumanna ila nafsa." Siapa yang dapat kebaikan maka agung-agungkan Allah, pujilah Allah, sanjung-sanjunglah Allah, banyak ucapkan alhamdulillah. Jangan sandarkan pada dirinya sendiri. Saya bisa sukses, saya bisa berhasil, saya bisa bisnis ini bisa berjalan lancar, langsung puji Allah. Jangan sandarkan pada diri sendiri. Namun kalau sebaliknya, dia dapat sebaliknya, wa man wajada ghaira dzalik, dia tidak dapat kebaikan tadi. Artinya dia terjerumus dalam maksiat atau dia terjerumus dalam neraka, maka salahkan diri sendiri. Gak boleh salahkan orang lain, gak boleh salahkan Allah juga yang menetapkan takdir. Gak boleh dia sandarkan itu pada takdir, gak boleh. Karena itu kesalahan dia sendiri, karena pilihannya sendiri. Kita beramal soleh, pilihan kita juga. Kita berbuat maksiat juga pilihan kita juga. Nanti sejalan dengan takdir Allah. Manusia baru tahu itu jadi takdirnya kalau sudah terjadi. Dia sholat baru tahu itu takdirnya setelah itu dia sholat. Dia dapat musibah, tahu itu musibah baginya baru ketika musibah itu datang. Sebelumnya tidak ada yang tahu takdir. Maka kalau ada yang bersesuaian misalnya dapat kebaikan dan ini ditakdirkan oleh Allah, dia puji Allah. Kalau dapat selain itu artinya dia berbuat jelek, berbuat maksiat, fala yalumanna ila nafsa, salahkan diri sendiri. Termasuk ketika dapat musibah, langsung salahkan diri sendiri. Tidak salahkan orang lain gitu dan yang lainnya. Hadis ini punya pengajaran juga, kalau dapat musibah langsung salahkan diri sendiri. Gak mudah salahin orang lain. Oh ini karena tetangga saya, oh ini karena teman saya, sampai bisnis saya ini gak berjalan lancar. Jangan salahkan orang lain dulu, salahkan diri sendiri. Ya ini mungkin ini banyak-banyak dosa saya ini sehingga bisnis tidak berjalan lancar. Salahkan diri sendiri dulu. Maka orang akhirnya banyak-banyak introspeksi diri ketika dia gagal, ketika dia dapat musibah, ketika dia tidak berhasil. Sifat muslim kayak begitu. Jadi muslim ada dua keadaan berarti. Ketika dapat kebaikan dia sanjung Allah, bersyukur. Namun ketika dia dapat musibah, ya, maka dia langsung salahkan dirinya sendiri dan dia bersabar dalam menghadapi musibah tadi. Nah, terus itu sudah 3 faedah dari hadis tadi, dan hadis ini adalah hadis terakhir dalam kitab Al-Azkar. Sekitar 60 hadis sudah kita bahas, alhamdulillah. Nantinya kita bahas setelah ini kitab da'awat, yaitu tentang doa-doa. Jadi zikir, kemudian nanti tentang ada doa-doa yang ditentukan oleh Nabi SAW.